Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Pratiwi Sarmudin dengan NIM S1 S1240031. Jadi pada video ke-6 ini kita akan membahas materi pada Web3 School di JavaScript, yaitu basic JavaScript dari JavaScript tutorial sampai JavaScript if condition. Kita masuk pada materi pertama, yaitu JavaScript tutorial. Sini kita coba translate dulu supaya lebih jelas. Nih, tutorial JavaScript. Pelajari JavaScript bahasa pemrograman ini. Kemudian ini. Ini contoh di setiap babnya. Ini adalah dengan editor coba sendiri kita dapat mengedit kode sumber dan melihat hasilnya. Jadi nanti di sini bisa kita atur displaynya gitu, bisa kita atur waktunya gitu, terserah kita. Ini bisa dilihat contoh codingannya. Tab button on click document element by demo inner HTML bisa dilihat di situ. Oke, kemudian kita lanjut lagi di materi selanjutnya. Itu sini. Gunakan menu. Kami sarankan membaca tutorial ini sesuai urutan yang tertera di menu. Jika melihat dasar, maka selalu sebelah kiri. Jika layar ini cuma saja kata perantara. Ini belajar melalui contoh sini. Nih, mengapa mempelajari JavaScript? JavaScript adalah salah satu dari 3 bahasa yang wajib dipelajari oleh semua pengembang web. HTML untuk mendefinisikan isi halaman web, ada CSS untuk menentukan tata letak halaman web, dan ada JavaScript untuk pemrograman perilaku halaman web. Ini kecepatan belajar dalam tutorial ini. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan. Ini mungkin kita skip saja. Kita langsung lanjut ke ini pengantar. Nih, JavaScript. Apa yang dapat dilakukan JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman web di mana ia dapat menghitung, memanipulasi, dan memvalidasi data. Aplikasi ini dapat memperbaharui dan mengubah HTML dan CSS. JavaScript dapat mengubah konten HTML, salah satu dari banyak metode HTML JavaScript adalah ini, get element by ID. Nah, ini contoh di bawah ini menemukan elemen HTML dengan ID demo dan mengubah konten elemen inner HTML menjadi hello JavaScript. Jadi kemarin ini sudah ada kita coding waktu kita praktikum ini ya. Get element by ID, my paragraph, inter HTML, my first JavaScript. Di sini kayak begini. Di sini hello JavaScript, di sini my JavaScript. Jadi ini kemarin kita sudah coding, di sini bisa dilihat tampilan codingannya ya. Sini bisa dilihat tampilan codingannya sini. Oke, kemudian ini. Jadi nanti hasilnya begini. JavaScript click me. Ini nanti di sini. Kalau mau ada nih. Ini nanti semua ini bisa diklik. Ini hasil akhir yang pada saat kita praktikum ini sudah hasil akhir. Kita pelajari dulu sebelum masuk sedetail ini, kita pelajari dulu yang lain. JavaScript menerima tanda kutip ganda maupun tunggal, jadi dia tidak ada masalah antara ini tanda kutip 2 sama tanda kutip tunggal, dia bakalan tetap sama hasilnya, tidak akan berpengaruh errornya. Kemudian ini, JavaScript dapat mengubah nilai atribut HTML. Dalam contoh ini, JavaScript mengubah nilai src atau atribut source dari sebuah image tag. Nah, jadi dia di sini, ini kalau kita klik, nih dia nyala, ini buat matiin. Di sini juga, ini nyala, ini matiin. Jadi kemarin kita sudah coding sini. Ini hasil coding ini main.js-nya ini. Nih. Bisa dilihat ini indeks PHP-nya. Oh no, ini bukan indeks PHP yang Nih bisa dilihat. Nah, ini bagian gambarnya itu kenapa dia bisa ini. Ini gambar buat yang hidup. Ini gambar buat yang hidup, ini gambar buat yang mati. Gitu contohnya. Nih, JavaScript dapat mengubah gaya HTML atau CSS menggunakan gaya elemen HTML yang merupakan varian dari mengubah atribut HTML.
Ini contohnya, dokumen get element by ID demo style font size 35. Kita coba. Nih. Jadi dia nih bisa kita atur stylenya gitu, terserah kita yang mau font seperti apa gitu. Ini juga sudah kami pelajari pas praktikum. Bukan pas praktikum, pas kemarin pertemuan ke-7. Sini bisa dilihat ini codingan kami dan ini output hasil kami. Oke, kemudian ini JavaScript juga dapat menyembunyikan elemen HTML. Menyembunyikan elemen HTML kita dapat dilakukan dengan mengubah display gaya. Ini contohnya, dokumen get element by ID demo style display known. Click me. Nih, dia bisa mengubah gitu. Oke, jadi terus JavaScript itu juga dapat menampilkan elemen HTML yang tersembunyi, juga dapat dilakukan ini. Dia kan tadi ini pakai noun, ini pakai block. Ini dia pakai block. Halo JavaScript itu. Oke, sudah. Kemudian kita mana nih? Kita masuk ke 2, kemana harus menggunakan JavaScript. Nih, JavaScript di mana? Tag script. Dalam kode HTML, kode JavaScript disisipkan antara tag ini, script, dan ini dia kodenya. Jadi di sini, wait, kita lihat codingannya. Nih, dia di sini. Sini kan bisa kelihatan kan? Di sini ini codingan kemarin. Nih. Jadi dia pakai ini. Jadi dia ini. Dokumen get element by ID demo inner HTML my first JavaScript. Jadi dia di antara dua ini. Ini codingannya. Wait, kita lihat. Nih. Ini codingan yang sudah kita coding nih. Bisa dilihat. Aduh. Hasilnya. Script document get element by ID my paragraph titik inner HTML my first JavaScript, terus ditutup lagi sama script. Nanti ini kalau mau lihat hasil lebih jelasnya, nih, my JavaScript in body my first JavaScript. Jadi dia nih, ini 2. What can JavaScript do? Apa yang bisa dilakukan JavaScript do? My first JavaScript. Dia nih, bagian tampilan di sini hasil outputnya. Oke, kemudian nih, fungsi dan peristiwa JavaScript. Sebuah JavaScript function adalah blok kode JavaScript yang dapat dieksekusi ketika dipanggil. Sebagai contoh, sebuah fungsi dapat dipanggil ketika suatu peristiwa terjadi, seperti ketika pengguna kayak mengklik sebuah tombol. Anda akan mempelajari lebih banyak tentang fungsi dan kejadian di bab selanjutnya ini. JavaScript di dalam head atau body. Kita dapat menyisipkan sejumlah script dalam dokumen HTML. Script dapat ditempatkan di dalam body atau di dalam head di bagian halaman HTML. Aduh, nih. Nih, di bagian HTML. Ini kan dia ada di body. Ini dia ada di body. Ya, ada di body. Di ini. Jadi kita bisa kasih masuk antara di headnya atau di bodinya. Nih. Ini kan dia masuk di head. Function my fungsi dokumen script head body ini juga dikasih masuk di dalam ini dikasih masuk di dalam head. Ini dikasih masuk di dalam body. Nih. Kita lihat codingannya. Nih, ini kan dia masuk di dalam head. Ini kita panggil dokumen main.js-nya. Kita kasih ini, kita panggil yang ini parameternya. Kita panggil dokumen yang ini. Inilah. Ini ada head, ada body. Jadi tidak ada masalah. Ini kita lihat apakah masih tervideo.
Ini kalau kita mau coba sendiri, paragraph change kurang lebih begini, sama nanti hasil outputnya. JavaScript di body. Dalam contoh ini, JavaScript atau function ditempatkan di body, bagian body halaman HTML. Fungsi ini dipanggil ketika tombol diklik. Jadi ketika kita klik tombolnya nanti, dia langsung bisa berubah. Kita coba. Sama saja nih untuk ubah anunya nanti. Ubah hasilnya lah. Baik, kita tutup dulu sedikit karena terlalu banyak kita run tadi ya. JavaScript nih. Menempatkan script di bagian bawah elemen body meningkatkan kecepatan tampilan karena interpretasi script memperlambat tampilan. JavaScript eksternal. Kita juga nih, script juga dapat ditemukan dalam file eksternal. Function ini, dia yang ini, dia dengan file JS ini, dia ada di bagian sini tadi filenya. Ini. Nah, ini sama kan function my function document get element by ID, my paragraph inner HTML paragraph change. Nih, script eksternal digunakan ketika kode yang sama digunakan di banyak halaman web yang berbeda. Nah, file JavaScript memiliki ekstensi file yaitu .js. Jadi ujungnya itu .js. Ini kan main.js. Jadi mau kita namakan praktikum apapun, praktikum 3 kah apakah, intinya dia harus di belakangnya itu diakhiri dengan .js kayak praktikum .js atau latihan 2.js gitulah. Dan untuk menggunakan script eksternal, masukkan nama file ke dalam search pada sebuah script tag. Ya ini kita dia di bagian indeks HTML. Nih. Ini kan kita panggil file yang ini, parameter yang ini. Kita kasih masuk di dalam script dengan search, panggil nama filenya di sini, ini sesuaikan sama nama filenya nanti. Kalau misalnya kita tulis di sini kayak praktikum 1 atau praktikum 2, disesuaikan lagi saja. Ini karena saya tulisnya main.js, makanya di sini yang saya panggil dokumennya itu main.js gitu. Kemudian kita dapat referensi eksternal di dalam hit atau body di tempat yang dilakukan. Script akan berperilaku seolah-olah berada tepat di script atau lokasi tag tersebut. Jadi ini kayak dalam suatu file ini seakan-akan file yang ini tadi ada di dalam sini, padahal dia sebenarnya dua file yang berbeda, cuma dia dipanggil di dalam indeks HTML ini gitu. Kayak itu ya. Skip eksternal tidak boleh berisi script tag. Itu ada note ya di sini. Keunggulan JavaScript eksternal. Menempatkan script dalam file eksternal memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama itu dia memisahkan HTML dan kode. Hal ini membuat HTML dan JavaScript lebih mudah dibaca dan dipelihara. File JavaScript yang di-change juga dapat mempercepat pemuatan halaman. Nah, untuk menambahkan beberapa file script ke satu halaman, kita gunakan beberapa text script. Dia pakai search dan disesuaikan nanti kayak gini. Kalau di codingan ini kayaknya dia cuma satu aja, jadi dia nggak banyak scriptnya, cuma ini aja. Dia nggak banyak. Nih, bisa dilihat di sini script source my script 1.js script. Referensi eksternal. Script eksternal dapat dirujuk dengan 3 cara berbeda.
Yang pertama itu ada dengan URL atau URL lengkap atau halaman web lengkap. Yang kedua dengan jalur file seperti JS itu, kemudian tanpa jalur apapun. Nah, contoh ini menggunakan URL lengkap untuk menautkan ke MyScript.js. Dia ini contohnya. Jadi dia ini pakai HTTPS ya, dia pakai HTTPS di dalam scriptnya. Kalau ini dia yang kita pakai kemarin, dia kalau nggak salah dia nggak pakai kayak gitu, dia langsung panggil parameter filenya kita gitu, langsung panggil file yang kita buat gitu. Dia kemarin kita pakai ini opsi kedua dengan jalur file, bukan dengan URL lengkap. Tapi ini bisa dicoba nih. Aduh, bisa dicoba nih, sama aja. Nanti ini paragraph change. Oke, kemudian ini contoh kalau kita menggunakan file untuk menautkan ke MyScript.js. Jadi dia pakai sama aja hasilnya. Nah, saya pakai yang itu, saya pakai yang kedua kemarin kalau di prakteknya kita. Di bagian nih. Ini terserah kita mau ganti anunya pakai link URL atau pakai file, bisa-bisa saja. Cuma kemarin kami praktikumnya bukan praktikum, kami belajar di kelasnya pakai ini, panggil filenya gitu. Oke, kemudian ini contoh kalau kita tidak menggunakan jalur untuk menautkan ke MyScript.js. Ini dia contohnya. Bisa dilihat di sini contohnya ya. Kita coba saja di sini langsung. Sama aja, tidak ada perbedaan sama yang ini. Antara tiga ini. Tinggal kita aja gimana mau pakai. Kita mau pakai apa gitu. Nih, kita oke. Bis kemudian kita pakai ini output.js. JavaScript output. Kemungkinan tampilan JavaScript. JavaScript dapat menampilkan data dengan berbagai cara. Ada 4 di sini ya di Waitress-School. Yang pertama dia itu menulis ke dalam elemen HTML menggunakan inner HTML atau inner text, di mana dia menulis ke dalam output HTML menggunakan dokumen write, sama menulis ke dalam kotak peringatan atau menggunakan ini window alert. Kalau kemarin kita pakai ini console log. Wait, kita lihat, kita pakai console log. Gimana ya filenya? Pokoknya kemarin kita itu pakai console log. Cuma filenya saya kurang tahu ya, saya taruh di mana ya itu filenya. Ini kemarin kita pakai console log. Ini contoh kita pakai console log di file ini. Ini bisa dilihat kan nih penggunaan console log dalam codingan. Jadi kita kemarin pakai console log. Oke, kita ini menulis ke dalam kotak peringatan menggunakan window alert, kemudian yang terakhir menulis ke konsol browser menggunakan console log. Nah, kemudian kita masuk pada begini, menggunakan inner HTML. Untuk mengakses elemen HTML, kita dapat menggunakan dokumen get element by ID yang tadi ini. Kalau di codingan ini nih nih dokumen get element ID. Sini bisa kita lihat hasil codingnya. Ini yang kita coding kemarin di kelas. Metode ini gunakan ID sebagai atribut tersebut untuk mengidentifikasi elemen HTML. Nah, kemudian kita gunakan inner HTML sebagai properti tersebut itu untuk mengubah konten HTML dari elemen HTML-nya tuh. Ini kan dia pakai inner HTML sini. Begini contoh penulisannya dalam codingan nanti. Wait, saya kasih kecil dulu supaya kelihatan. Gak bisa diklik nih. Sini bisa dilihat kan, nih
Document get element inner HTML paragraph change. Ini contohnya. Bisa disesuaikan. Bagian demo mana, demo nih. Yuk, begini. Nih. Document get element by ID demo inner text hello world. Ini bisa disesuaikan aja sih kalau misalnya. Oke, kemudian kita coba nih my web page hello world, karena dia kan friend ini ya, demonya itu dia nih, dia ini hello world, makanya di sini yang muncul hello world gitu. Oke, kemudian ini di sini ada catatan, dengan catatan mengubah properti inner HTML dari elemen HTML adalah cara paling umum untuk menampilkan data di HTML. Kemudian ada menggunakan inner text untuk mengakses elemen HTML, gunakan dokumen get element by ID. Metode ini kemudian menggunakan intertext property tersebut untuk mengubah teks bagian dari ini tadi. Berarti ini tadi keliru ya. Ini bagian teksnya, ini dia yang ini, codingan yang ini. Teks tadi mana? Ini. Ini inner text, dia pakai ini inner text. Dokumen get element by ID demo inner text hello world. Tadi yang dimunculkan hello world-nya kan ini. Ini codingan yang ini, kita coba. Bisa di sini kita coba localhost. Pmwebet index 2 ya kalau nggak salah tadi. Index 2 HTML. Index 2 kah? Index 2 HTML. Ini kan kenapa muncul 11 po? Ini bisa kalau kita pakai konsoloknya di sini. Oke, kemudian nih, nanti yang muncul ini pasti hello world. Nah, ini contoh penggunaannya di dalam codingan. Dokumen get element by ID demo inner text hello world. Oke, kemudian ini dengan catatan kita gunakan inner HTML ketika kita ingin mengubah elemen HTML-nya. Nah, kita gunakan inner text jika kita hanya ingin mengubah teks biasanya saja. Jadi ada dua perbedaan di sini ya. Ada inner HTML sama inner text gitu. Jadi harus diperhatikan bagian sini. Oke, kemudian menggunakan dokumen write. Untuk keperluan pengujian akan lebih mudah menggunakan dokumen write. Sini dokumen write saya. Dokumen write. Sini ya bisa dilihat. My first web page H1 dokumen write 56. Dokumen write 56. Ini pokoknya kemarin kita sudah codingnya, ini kayaknya tinggal diganti nanti. Ini kita pakai alert, bisa pakai console, terserah yang mana mau dianu. Ini nanti hasilnya 11. Nih, my first paragraph never called document where after the document has finished loading it will overwrite the whole document. 11 gitu nih. Menggunakan dokumen write setelah dokumen HTML dimuat akan menghapus HTML yang ada. Coba kita coba ini. Kita copy aja. Coba kita buat file baru. Kok copy kata deh. Ini Ctrl C.
Kenapa ya? Kita coba di sini. Itulah pokoknya ya. Ini indeks HTML. Jadi yang muncul nanti ya nih 11 harusnya yang muncul. Yang ini. Wah, itu kayaknya ini. Jadi one click. Nih. Ini dia pakai ini. One click yang ini. Ini juga pakai one click ini yang button type button on click document write. Ini bisa dilihat sini dokumen write 5 ditambah 6. Ternyata kita sudah codingnya. Ini kita sudah coding juga di sini. Kita lihat, coba lihat perbedaannya. Nih. Button type, button click on click document write 5 ditambah 6 nih. Sini bisa lihat outputnya di indeks 2 HTML dia. Sini bisa dilihat. Aduh salah. Si keluar. Wait, kita buka. Sini bisa dilihat nih. Sini bisa dilihat nih. Kemudian nih metode document write di bagian sini. Document write ini sebaiknya hanya digunakan untuk pengujian saja. Ini untuk pengujian, misalnya kita mau uji 5 ditambah 6 ini apakah benar dia hasilnya 11 gitu. Jadi dia cuma untuk document write ini dia cuma untuk digunakan sebagai pengujian saja. Kemudian yang kedua itu menggunakan nih window alert. Anda dapat menggunakan kotak peringatan untuk menampilkan data. Jadi nanti yang akan muncul di browsernya kita hasilnya 5 ditambah 6, 11. Ini sudah decoding semua kemarin. Jadi hasilnya 11 di konsol dia munculnya. Yang di konsol di nih, kita bisa melewati window kata kunci tersebut. Kata kita di sini, makanya di sini kita nggak pakai window titik alert kan, karena di sini bisa jadi lewati kata windownya, cuma pakai alert pun bakalan tetap keluar hasilnya, hasil outputnya nanti. Dalam JavaScript, objek window adalah objek dengan cakupan global. Ini berarti bahwa variabel properti dan metode secara default termasuk dalam objek window. Ini juga berarti bahwa menentukan kata window kunci bersifat opsional, jadi dia tidak wajib. Makanya di sini di codingan saya yang kemarin dia cuma pakai alert, tidak pakai window alert, karena alert pun sudah cukup. Nah, ini contohnya alert 5 ditambah 6. Hasilnya 11. 11. Oke, kemudian ini menggunakan console log. Ini tadi yang console log yang kita gunakan. Untuk keperluan debugging, kita dapat memanggil console log metode di browser untuk menampilkan data. Jadi dia itu muncul di bagian konsolnya di sini. Coba kita kasih perbesar dulu. Inspect konsol. Ya di sini dia. Munculnya nanti harusnya di kalau hasil dari 5 tambah 6 itu hasilnya di sini 11. Kalau kemarin yang kami pelajari pas di kelas. Ini sini bisa dilihat sini. Ini console log. Oke, kemudian nih kita dapat cetak JavaScript. JavaScript tidak memiliki objek cetak atau metode cetak. Anda tidak dapat mengakses perangkat keluaran dari JavaScript.
Satu-satunya pengecualian adalah Anda dapat memanggil window print metode tersebut di browser untuk mencetak isi jendela saat ini. Ini tuh bisa dilihat di sini. Nih, kita pakai ini. Button type, button on click window print this page button. Gitu, nanti hasilnya akan muncul bagian sini dia. Oke, habis. Habis ini kemudian kita masuk pada bagian ini, sintaksnya. Sintaks JavaScript. Aturan sintaks. Sintaks adalah aturan bagaimana program harus dibangun. How to declare variables. Let x sama dengan 5, let y sama dengan 6. How to complete value. Ini untuk menggabungkan, kayak kita mau gabungkan antara 5 sama nilai 6. Kita pakai let z sama dengan x ditambah, jadi kita panggil ininya, bukan ditulis 5 ditambah 6, kita panggil variabelnya lah. Kalau di sini bilang kita panggil variabel x sama variabel y-nya. Nilai JavaScript. Sintaks JavaScript mendefinisikan dua jenis nilai. Ada literal, yaitu nilai tetap, dan yang kedua ada variabel, nilai variabel. Literal JavaScript. Aturan sintaks terpenting untuk literal, dia nilai tetap adalah angka ditulis dengan atau tanpa desimal. Desimal di sini bisa lihat contohnya. Kemudian string adalah teks yang ditulis dalam tanda kutip ganda atau tunggal. Jadi string itu kata, kalimat gitu. Nah, kata kunci JavaScript digunakan untuk mendefinisikan tindakan yang akan dilakukan. Kata kunci let and const membuat variabel. Ini kan variabel x sama variabel John nama di sini. Dengan kata kunci, JavaScript peka terhadap huruf besar dan huruf kecil. JavaScript tidak menginterpretasikan let dengan menggunakan huruf besar semua, atau let dia huruf L-nya besar sebagai kata kunci. Dia hanya bisa huruf kecil semua, jadi dia harus betul penulisan let-nya ya, tidak bisa huruf besar dan tidak bisa juga huruf L-nya besar dan yang lainnya kecil. Pokoknya dia harus sesuai. Let huruf kecil semua. Kemudian variabel JavaScript. Variabel adalah wadah untuk menyimpan nilai data. Variabel harus diidentifikasi dengan nama yang unik. Nih, contohnya dia dengan supaya nanti tidak tertukar datanya gitu. Nih, pengidentifikasi JavaScript. Pengidentifikasi adalah nama yang Anda berikan kepada sebuah variabel. Nah, untuk pengidentifikasi harus diawali dengan huruf ini namanya variabel ya guys, atau dengan ini. Nah, dapat berisi angka setelah karakter pertama, dan dia itu tidak boleh berupa kata kunci yang dipesan, di let, const, if, dan lain-lain. Nah, dia juga peka terhadap huruf besar ataupun huruf kecil. Operator JavaScript penugasannya dia itu menggunakan sama dengan untuk menetapkan nilai ke dalam variabel. Makanya nih, untuk nilai variabel x dia sama dengan 5, untuk nilai variabel y dia sama dengan 6. Nah, untuk nilai sumnya, nilai kedua antara variabel x sama variabel y-nya yaitu sama dengan x ditambah y gitu. 11. Oke, kita tutup dulu sebagian. Nih, JavaScript menggunakan operator aritmatika, tambah, kurang, kali, sama bagi untuk menghitung nilai. Ini 5 kali 10. Ini ekspres, bisa dilihat sini. 5 kali 10, 50. Betul. Kemudian nih, ekspresi JavaScript. Ekspresi adalah kombinasi nilai, variabel, dan operator yang menghasilkan suatu nilai. 5 ditambah 6 dikali 10 hasilnya 110. Jadi sini hasilnya 110. Betul. Ekspresi juga dapat berisi variabel. X dikali 10 sama dengan 10. Wait. Nih, John Doe, hasilnya John Doe, karena dia kan udah tambahkan antara nama John sama nama Doe, padahal ini dua nama yang berbeda, tapi karena kita pakai ini operator aritmatika tambah, maka dia akan hasil outputnya John Doe nanti. Nih. Oke, kemudian
Nih, JavaScript peka terhadap huruf besar maupun huruf kecil. Pengidentifikasian JavaScript peka terhadap huruf besar dan huruf kecil. Jadi variabel last name dan last name adalah variabel yang berbeda antara last name n-nya besar sama last name huruf n-nya kecil. Itu beda variabel, dia beda variabel. Jadi kita harus hati-hati. Nah, kemudian JavaScript dan camel case, secara historis para programmer telah menggunakan berbagai cara untuk menggabungkan beberapa kata menjadi satu nama variabel. Tanda hubung, nama depan, nama belakang, Mastercard sama antar kota. Nah, tanda hubung tidak diperbolehkan dalam JavaScript. Tanda hubung ini hanya digunakan untuk pengurangan saja kalau dalam JavaScript. Nah, garis bawah, nama depan, nama belakang, Mastercard, antar kota. Huruf kapital unta, Pascal case, yaitu nama depan, nama belakang, Intercity. Nah, untuk camel case ini first name, last name. Ini ada perbedaan huruf kapital di sini. Pemrograman JavaScript cenderung menggunakan lower sama lamel case di camel case. Oke. Ini termasuk pernyataan JavaScript statement. Ini contohnya. Contoh statementnya dalam JavaScript, dimana variabel X sama Y sama Z itu X sama dengan 5, Y sama dengan 6, dan Z itu untuk nilai X ditambah Y. Nah, pada program JavaScript, program komputer adalah daftar instruksi yang akan dieksekusi oleh komputer. Instruksi pemrograman ini disebut dengan pernyataan. Jadi sebagian besar program JavaScript berisi banyak pernyataan. Pernyataan-pernyataan tersebut dieksekusi satu persatu sesuai urutan yang kita tuliskan pada codingan kita. Dengan catatan, kalau dalam HTML itu program JavaScript dieksekusi oleh perambanan web. Nah, kemudian pernyataan JavaScript. Pernyataan JavaScript terdiri dari nilai, operator, ekspresi, kata kunci, sama komentar. Pernyataan ini memberitahu browser untuk menulis Hello Dolly di dalam elemen HTML dengan ID demo. Jadi bisa kita lihat codingannya ya guys di sini. Kemudian nih di sini harus Hello Dolly. Nah, jadi begitu, kita tutup dulu sebagian. Oke, kemudian ini dengan catatan program JavaScript dan pernyataan JavaScript sering disebut sebagai kode JavaScript. Nah, kemudian kita masuk pada bagian titik koma. Titik koma memisahkan pernyataan JavaScript, tambah titik koma di akhir setiap pernyataan yang dapat dieksekusi. Jadi ini titik komanya ini supaya sebagai pemisah pernyataan JavaScript. Ini kan pernyataan bahwa nilai A itu sama dengan 5, nilai B sama dengan 6, dan nilai C itu nilai A ditambah B. Itu kan pernyataan. Jadi kita pisahkan supaya dia tergabung menggunakan titik koma. Nah, bila dipisahkan oleh titik koma, beberapa pernyataan dalam satu baris diperbolehkan. Ya, jadi bisa kita tulis begini kalau misalnya mau disambung atau ditulis ke bawah, sama saja. Asalkan selama ada titik komanya, karena itu pemisahnya di hasil outputnya kita nanti. Nah, di internet kita mungkin melihat contoh tanpa titik koma. Mengakhiri pernyataan dengan titik koma tidak wajib, tapi sangat disarankan. Dia tidak wajib juga, tapi sangat disarankan gitu. Dan spasi putih JavaScript. JavaScript mengabaikan spasi ganda. Kita dapat menambahkan spasi putih ke script agar lebih mudah dibaca. Baris-baris berikut ini setara ini. Jadi ini kan ada nih. Ini cuma buat supaya dia bagus nanti tampilannya, ada bangku dempet. Nih, jadi kita kasih spasi setelah sama dengan untuk menampilkan nama Hege ini. Nah, sebaiknya operator diberi spasi. Ini kenapa diberi spasi? Supaya jelas. Kalau dikasih sambung mepet kan dia terlalu jelas nanti ya. Dia jadinya begini kalau misalnya kita tidak sambung, dia kan nanti begini loh. Udah terlalu bagus tampilannya. Nih, jadi mungkin kita spasi.
panjang baris dalam pemisah baris JavaScript. Untuk keterbacaan terbaik, programmer seringkali lebih suka menghindari baris kode yang lebih panjang dari 80 karakter. Jika sebuah pernyataan JavaScript tidak muat dalam satu baris, tempat terbaik untuk memisahkan adalah setelah operator ini. Jadi kita pakai tadi dokumen get element by ID demo. Sini mana? Wait. Nih. Pakai ini. Jadi muncul hello dulu ya. Ini nih, blok kode JavaScript. Pernyataan JavaScript dapat dikelompokkan bersama dalam blok kode di dalam kurung kurawal. Tujuan dari blok kode adalah untuk mendefinisikan pernyataan yang akan dieksekusi bersama-sama. Salah satu tempat yang akan menemukan pernyataan yang dikelompokkan bersama dalam JavaScript itu demo 1, demo 2. Jadi kita bisa gabungkan blok kodenya gitu. Jadi di sini nanti ada 2 hello. Ini JavaScript white kita kasih besar. Ini hello Dolly, how are you? Gitu. Oke, kemudian nih. Dalam tutorial ini kita menggunakan indentasi 2 spasi untuk 2 blok kode. Anda akan mempelajari lebih tahu tentang fungsi bagian selanjutnya. Kata kunci JavaScript. Pernyataan JavaScript sering diawali dengan kata kunci untuk mengidentifikasi tindakan JavaScript yang akan dilakukan. Ini dia contohnya kata kuncinya untuk var, dia mendeklarasikan variabel, let mendeklarasikan variabel blok, const mendeklarasikan konstanta blok, dia if menandai blok pernyataan yang dieksekusi berdasarkan suatu kondisi, switch menandai blok pernyataan yang dieksekusi dalam berbagai kasus, for menandai blok pernyataan yang akan dieksekusi ke dalam loop, function mendeklarasikan sebuah fungsi. Kemudian ada return, dia keluar dari sebuah fungsi. Kemudian ada try, menerapkan penanganan kesalahan pada blok pernyataan. Dengan catatan, kata kunci JavaScript adalah kata yang dipesan tidak dapat digunakan sebagai nama variabel. Oke, udah. Kemudian kita masuk pada bagian komentar JavaScript. Komentar JavaScript dapat digunakan untuk menjelaskan kode JavaScript dan untuk membuatnya lebih mudah dibaca. Komentar JavaScript, kita lihat. Komentar JavaScript dapat digunakan untuk mencegah eksekusi saat menguji kode alternatif. Jadi dia komen satu baris dimulai dengan ini, garis miring 2, teks apapun di antara garis 2 dan di akhir baris akan diabaikan oleh JavaScript atau tidak akan dieksekusi karena dia itu akan dianggap sebagai komentar. Contoh ini menggunakan komentar satu baris sebelum setiap baris kode. Jadi ini change paragraph, dia dianggap hanya komen. Change shading juga dianggap hanya komen. Jadi yang akan muncul cuma dokumen yang ini begini nih, my first page sama my first paragraph. Nih my first paragraph gitu. Karena dia cuma dianggap komentar. Nih contoh menggunakan komentar satu baris di akhir setiap baris untuk menjelaskan kode ini. Let x sama dengan 5. Deklarasi x give it the value of 5. Nah, deklarasi dia give it the value of x ditambah 2. Jadi ini dia cuma komentar saja. Komentar berbaris. Di komentar berbaris juga bisa kita gunakan ini garis miring sama tanda bintang. Jadi diawali sama ini dan diakhiri sama ini. Teks apapun kalau misalnya diawali sama ini, pasti dia akan diabaikan sama JavaScript, tidak akan dieksekusi karena bakalan dianggap sebagai komentar. Ini contohnya. Ini dia sebagai komentar, ini dianggap nanti. Jadi sini yang akan muncul cuma my first page sama my first paragraph. Sini bisa dilihat. Oke, kemudian penggunaan komentar satu baris adalah yang paling umum. Komentar blok sering digunakan dokumentasi formal. Menggunakan komentar untuk mencegah eksekusi. Menggunakan komentar untuk mencegah eksekusi kode kocok menggunakan kode menambahkan tanda ini, tanda miring 2 di depan baris kode akan mengubah baris kode tersebut dari baris yang dapat dieksekusi menjadi sebuah komentar yang tidak akan dieksekusi oleh JavaScript. Ini contohnya. Ini tidak akan dieksekusi sama JavaScript karena ini dianggap cuma sebagai komentar. Makanya dia tuh. Kalau kita pakai garis titik 2. Dan contoh ini menggunakan blok komentar untuk mencegah eksekusi beberapa baris sekaligus. Jadi ini dia dari misalnya ini. Dari sini sampai sini. Sampai sini itu bakalan dikasih komentar. Nih.
Intinya begitu. Jadi ini akan dianggap sebagai komentar nanti. Oke, sudah. Kemudian masuk pada bagian variabel. Variabel JavaScript, variabel atau wadah data. Variabel JavaScript adalah wadah data untuk data. Variabel JavaScript dibedakan dengan cara JavaScript modern sama JavaScript lama. JavaScript modern dia menggunakan let sama const. JavaScript lama dia menggunakan var atau tidak disarankan dia untuk, karena dia juga otomatis. Jadi dia JavaScript lama tidak terlalu disarankan, dia menggunakan let modern. Contoh penggunaannya let ini variabel x, y, z. Contoh penggunaannya const. Jadi bisa dilihat dari contoh-contoh berikut kita dapat menebak kalau x itu berisi atau menyimpan nilai 5, y itu menyimpan nilai 6, sama z itu menyimpan nilai x sama nilai y-nya. Jadi dia hasilnya nanti antara 5 tambah 6, 11. Nah, variabel adalah label untuk nilai data. Variabel adalah wadah untuk menyimpan data. Pengidentifikasi JavaScript. Pengidentifikasi JavaScript. Variabel diidentifikasi dengan nama unik yang disebut pengidentifikasi. Nama bisa disingkat seperti X, Y, Z. Nama dapat berupa seperti usia, jumlah, nama-nama mobil. Aturan nama untuk menyusun nama pengidentifikasi adalah nama dapat berisi huruf, angka, garis bawah, dan tanda dolar. Nama harus diawali dengan huruf, tanda ini dolar atau garis bawah ini. Nama bersifat peka, huruf besar, kecil. X besar berbeda dengan X kecil. Kata-kata yang dicadangkan kata kunci JavaScript tidak dapat digunakan sebagai nama dengan catatan, angka tidak diperbolehkan sebagai karakter pertama dalam nama. Dengan cara ini, JavaScript dapat dengan mudah membedakan pengidentifikasi dari angka. Kemudian kita masuk garis JavaScript. Garis bawah JavaScript. JavaScript memperlakukan garis bawah sebagai huruf. Pengidentifikasi yang mengandung adalah nama variabel yang invalid, yang valid. Nih, bisa dilihat di sini. The underscore is started is letter in JavaScript names 2 ditambah 5 dengan 7 di sini. Oke, sebuah konvensi di antara programmer profesional adalah memulai nama dengan garis bawah untuk variabel pribadi. Kemudian JavaScript dengan tanda dolar, dia itu memperlakukan tanda dolar sebagai huruf. Pengidentifikasi yang mengandung dolar adalah nama variabel yang valid juga. Sini oke, sama aja tadi. Kemudian penggunaan simbol dolar ini dia tidak terlalu umum karena kami juga pada saat praktikum menggunakan ini, variabel dolar ini. Tetapi programmer profesional sering menggunakan sebagai alias untuk fungsi utama dalam pustaka JavaScript. Dia mendeklarasikan variabel JavaScript. Membuat variabel di JavaScript disebut mendeklarasikan variabel. Anda mendeklarasikan variabel JavaScript dengan let, kata kunci var, atau const var. Mendeklarasikan variabel menggunakan let karena setelah deklarasi, variabel tersebut tidak memiliki nilai secara teknis, nilainya adalah undefined. Untuk menetapkan nilainya, kita harus isi dulu. Kita harus nilai variabelnya kita gunakan tanda sama dengan ini untuk gunanya isinya carname-nya ini, bahwa isi carname-nya ini dia itu isinya itu Volvo. Jadi nanti yang akan muncul di hasil outputnya itu nama Volvo, nama merek mobilnya. Nih, biasanya kita dapat memberi nilai pada variabel saat mendeklarasikannya. Buat variabel bernama carname dengan tetapkan nilai Volvo padanya. Ini contohnya. Let's carname Volvo. Mendeklarasikan variabel menggunakan const, selalu gunakan const jika nilainya tidak boleh diubah. Ini kalau misalnya nilainya tidak boleh diubah, kita pakai const. Ini contoh campuran. Berarti ini kan let, ini dia karena kita mau tambahkan price 1 sama price 2. Jadi sini nilainya 11. The total is 11. Oke. Kemudian dua variabel price 1 dan price 2 dideklarasikan dengan const kata kunci. Nilai price dan price 2 itu, nilai price 1 sama price 2 itu tidak dapat diubah. Nah, di variabel total dideklarasikan dengan let sebagai kata kunci. Nilai total kan dia dapat diubah tergantung kita isi nilai di price 1-nya sama price 2-nya itu berapa. Mendeklarasikan variabel secara otomatis. Variabel yang belum dideklarasikan akan secara otomatis dideklarasikan saat pertama kali gunakan. Ini contohnya, ini sangat tidak disarankan walaupun hasilnya bakalan tetap 11 juga.
Nah, merupakan praktikum pemrograman yang baik untuk mendeklarasikan semua variabel di awal script. Kemudian kita mendeklarasikan variabel menggunakan var. Kata kunci tersebut, var digunakan di semua kode JavaScript sebelum tahun 2015. Kata kunci let and const merupakan hal baru dalam JavaScript pada tahun 2015. Dia menggunakan var juga tidak disarankan di sini, tapi hasilnya bakalan tetap sama. Jadi kapan kita menggunakan var, let, atau const? Jadi yang pertama, selalu deklarasikan variabel. Selalu gunakan const jika nilainya tidak boleh diubah, dan gunakan const jika tipe data tidak boleh diubah, array sama objek. Gunakan let kalau misalnya tidak dapat menggunakan const. Sama jangan pernah menggunakan var jika kita bisa menggunakan let atau const. Nah, tipe data JavaScript. Variabel JavaScript dapat menyimpan 8 tipe data. Tetapi untuk saat ini, anggap saja angka dan string. String adalah teks yang ditulis dalam tanda kutip, mau tanda kutip banda ataupun tunggal sama aja. Kemudian angka ditulis dengan kemudian angka ditulis tanpa tanda kutip. Jika kita memasukkan angka dalam tanda kutip, angka tersebut akan diperlakukan sebagai string. Jadi nih, let's present John's the yes I am. Nih, satu pernyataan banyak variabel. Anda dapat mendeklarasikan banyak variabel dalam satu pernyataan. Awali pernyataan dengan let atau const, dipisahkan variabel dengan koma. Di sini dipisahkan dengan koma. Bisa dilihat codingannya. Nah, sebuah deklarasi dapat mencakup beberapa baris. Ini contohnya. John Volvo. Kemudian operator penugasan. Dalam JavaScript, tanda sama dengan adalah operator penugasan, bukan berarti sama dengan. Ini berbeda dengan aljabar. Berikut tidak masuk akal dalam aljabar. Namun dalam JavaScript hal itu sangat masuk akal. Ia menetapkan nilai X ditambah 5 ke X. Nah, program ini menghitung nilai X nanti ditambah 5 dan memasukkan hasilnya ke dalam variabel X itu. Jadi nilai X kemudian ditambah sama 5. Dengan catatan operator sama dengan ditulis seperti ini. 2 sama dengan JavaScript. Kemudian ada aritmatika JavaScript. Sama seperti aljabar, kita dapat melakukan aritmatika dengan variabel JavaScript menggunakan operator seperti sama dengan sama plus. Let X sama dengan 5 ditambah 2 ditambah 3. Kita juga dapat menggunakan string, tetapi string akan digabungkan. Ini lens John. Ini contohnya lens John. Itu guys, contohnya nih, dengan catatan jika kita memasukkan angka dalam tanda kutip, angka-angka lainnya akan diperlakukan sebagai string dan digabungkan. Nah, ini hasilnya dia ini 523. Kenapa 523? Karena angka 5 ini dia dianggap sebagai string. Dia dianggap sebagai string karena dia ada di dalam tanda kutip. Ini hasilnya 55. 55 karena di sini 2 ditambah 3, tapi sini karena 5 dianggap string, jadi dia tidak ditambah, bukan 3 ditambah 5, dia ditulis 5 karena dia dianggap string gitu. Oke, sudah. Kemudian kita masuk pada ini, Net.js. JavaScript let. Kata kunci let diperkenalkan di S6 2015. Variabel yang dideklarasikan let memiliki cakupan blok. Variabel let juga harus dideklarasikan sebelum angka. Let juga tidak dapat dideklarasikan ulang dalam cakupan yang sama. Oke, kita lanjut dengan tadi. Nah, lingkup blok. JavaScript memiliki global scope dan JavaScript tidak memiliki lingkup blok. JavaScript memiliki global scope dan vacation scope, memperlihatkan dua kata kunci JavaScript baru yaitu let sama const. Kedua kata kunci ini menyediakan kode blok scope di JavaScript. Nah, variabel tidak dideklarasikan di dalam blok, tidak dapat diakses dari luar blok. Ini contohnya. Cakupan global. Variabel yang dideklarasikan dengan var selalu memiliki cakupan global, sedangkan variabel yang dideklarasikan dengan var kata kunci tidak dapat memiliki cakupan blok. Variabel dideklarasikan di var dalam blok kurung siku dapat diakses dari luar blok. Tidak dapat dideklarasikan ulang. Variabel yang didefinisikan dengan let tidak dapat dideklarasikan ulang. Anda tidak dapat secara tidak sengaja mendeklarasikan ulang variabel yang dideklarasikan dengan let, menggunakan let. Anda
let tidak bisa melakukan ini, kita tidak bisa melakukan ini guys, karena dia itu let itu tidak dapat dideklarasikan ulang, jadi dia tidak bisa dua. Nah, variabel yang didefinisikan dengan var dapat dideklarasikan ulang. Kalau kita gunakan var, baru kita bisa deklarasikan ulang. Tapi kalau kita menggunakan let, dia tidak bisa dideklarasikan ulang. Mendeklarasikan ulang variabel. Mendeklarasikan ulang variabel menggunakan var kata kunci dapat menimbulkan masalah. Mendeklarasikan ulang variabel di dalam blok juga akan mendeklarasikan ulang variabel di luar blok. Ini dia contohnya. Jadi kalau misalnya kita ini, dia baca cuma 2, hasil outputnya 2. Oke. Kemudian ini, mendeklarasikan ulang variabel menggunakan let kata kunci dapat menyelesaikan masalah ini. Mendeklarasikan ulang variabel di dalam blok tidak akan mendeklarasikan ulang variabel di luar blok. Makanya di sini kan ini udah menggunakan var, di sini kita menggunakan let harusnya. Perbedaan antara var, let sama const buat yang masih bingung. Jadi untuk var dia itu lingkupnya tidak, nyatakan ulang ya, tepat-tepat ulang ya, diangkat ya, sama mengikat ini ya. Kalau let dia ya tidak, ya tidak, tidak. Kalau consta ya tidak, tidak, tidak gitu. Apa yang baik? Let dan const memiliki cakupan blok. Let dan const tidak dapat dideklarasikan ulang. Let dan const harus dideklarasikan sebelum digunakan. Let dan const tidak dapat mengikat this. Kemudian let dan const tidak diangkat. Apa yang tidak baik? Var tidak perlu dideklarasikan, var diangkat, sama var terikat pada ini. Dukungan browser. Kata kunci let sama const tidak didukung di internal Explorer 11 atau versi sebelumnya. Ini dia contoh tabel berikut mendefinisikan versi browser pertama yang mendukung sepenuhnya. Sini bisa dilihat guys. Oke, ini untuk mendeklarasikan ulang. Mendeklarasikan ulang variabel JavaScript kita menggunakan var itu diperbolehkan di mana saja dalam program ini penggunaan var. Nah, dengan let, kalau misalnya kita mau mendeklarasikan ulang variabel, dia tidak bisa, tidak boleh. Kalau kita pakai let. Nah, mendeklarasikan ulang variabel dengan let koma di blok lain itu baru diperbolehkan. Ini contohnya. Ini contohnya. Jadi ini nanti hasilnya begini guys. Oke, kemudian izinkan pengangkatan variabel yang didefinisikan dengan diangkat var ke atas dan dapat diinisialisasi kapan saja. Artinya kita dapat menggunakan variabel tersebut sebelum dideklarasikan. Jadi ini dianggap tidak apa-apa ini. Jika kita mempelajari lebih lanjut tentang hosting, nih, variabel yang didefinisikan dengan let juga diangkat ke bagian atas blok, tetapi tidak diinisialisasi. Artinya, ketika kita menggunakan let variabel sebelum dideklarasikan akan menghasilkan tanda titik 2 atau reference error. Ini contohnya. Nih, error guys. Cannot access kernel. Dia tidak bisa mengakses ini. Oke, kemudian kita masuk pada bagian konstanta JavaScript. Tidak dapat ditetapkan ulang. Variabel didefinisikan dengan const kata kunci itu tidak dapat ditetapkan ulang. Ini contohnya. Nah, type error, assessment to constant variable. Jadi dia variabelnya itu kata kuncinya itu tidak bisa diulang. Dia harus diberi nilai. Variabel JavaScript const harus diberi nilai saat kita deklarasikan gitu. Jadi kalau misalnya constant ini dianggap salah kalau misalnya penulisannya kayak begini. Jadi kapan kita menggunakan JavaScript const? Jadi selalu deklarasikan variabel dengan const ketika kita tahu bahwa nilainya tidak boleh diubah. Kayak array baru, objek baru, fungsi baru, sama ekspresi reguler baru. Objek konstan dan array kata kunci tersebut const agak menyesatkan. Itu tidak mendefinisikan nilai konstan, ini mendefinisikan referensi konstan ke suatu nilai. Oleh karena itu, kita tidak dapat tetapkan ulang nilai konstantanya, tetapkan ulang nilai arraynya, sama menetapkan ulang objek konstantanya. Itu tidak bisa, tapi kita bisa mengubah elemen-elemen array di dalam konstanta sama mengubah properti objek di dalam konstanta itu. Array konstanta ini, Anda dapat mengubah elemen-elemen array di dalam konstanta ini. Kita bisa ubah ini, kita bisa ubah subnya, bisa kita ubah sub pakai Suzuki kah, Honda kah, ini terserah kita, ini bisa. Tetapi kita tidak dapat menetapkan ulang arraynya.
Nih di sini ini kita tidak bisa ini lakukan kayak begini, tapi kita bisa ubah elemen-elemen array konstantanya. Nah, kemudian objek konstan. Anda dapat mengubah properti objek konstan. Nih, kita bisa mengubah ini objeknya, misalnya ini type-nya Fiat, modelnya 500, colornya white. Kita mau type-nya mobil, sama modelnya dia 300, sama warnanya merah, itu bisa kita ubah. Tapi kita tidak bisa menetapkan ulang objek gitu. Kita ganti type-nya Volvo, ini kita ulang lagi, ini bakalan error kalau dalam JavaScript. Nah, perbedaan antara var, let dan const di sini bisa dilihat di sini. Kita skip saja. Kemudian apa yang baik? List dan const memiliki cakupan blok. Let dan const tidak dapat dideklarasikan ulang. Let dan const harus dideklarasikan sebelum digunakan. Let dan const tidak mengikat. Let dan const tidak diangkat. Nih, ini sama aja sih. Nih, blokir lingkup. Mendeklarasikan variabel dengan cara const mirip dengan let yang digunakan dalam blok scope. Variabel x yang dideklarasikan di dalam blok dalam contoh ini tidak sama dengan variabel x yang dideklarasikan di luar blok. Jadi dia ini dua berbeda ya guys ya. X is 10. Anda dapat mempelajari ini. Mendeklarasikan ulang variabel JavaScript menggunakan var diperbolehkan ya guys. Dimana saja. Mendeklarasikan ulang variabel yang sudah ada var menjadi length constant dalam cakupan yang sama, jadi dia tidak boleh diperbolehkan. Jadi antara var kita sudah gunakan var terus kita ulang lagi menggunakan const sama length, itu dia tidak boleh karena memberikan nilai baru pada const variabel yang sudah ada dalam cakupan yang sama juga tidak diperbolehkan guys. Ini contohnya, mendeklarasikan ulang variabel dengan const di cakupan lain atau di blok lain diperbolehkan, ini baru diperbolehkan. Kemudian pengangkatan variabel yang didefinisikan dengan diangkat var ke atas dan dapat diinisialisasi kapan saja, artinya kita dapat menggunakan variabel tersebut sebelum dideklarasi. Jadi ini dia tidak apa-apa. Jika kita variabel yang didefinisikan dengan const juga diangkat ke atas tetapi tidak diinisialisasi, kita menggunakan const variabel sebelum dideklarasikan menghasilkan tanda titik 2 reference error. Jadi dia ini error. Dan kita masuk pada tipe JavaScript. JavaScript memiliki 8 tipe data. Ini string, berisi karakter yang diapi tanda kutip, ada angka, nilai matematika, ada begin, mewakili bilangan bulat besar, ada boolean, tipe data yang memiliki benar atau salah, ada objek, pasangan kunci nilai data, ada tidak terdefinisi, variabel primitif tanpa nilai yang ditetapkan, ada null, nilai primitif yang menunjukkan tidak adanya objek, kemudian ada simbol, dia pengidentifikasi unik dan primitif. Ini contohnya. Bisa kita lihat contohnya di sini. Nah, operator tipe of. Anda menggunakan operator JavaScript type of mengetahui tipe variabel JavaScript. Operator type of ini mengembalikan tipe variabel atau ekspresi. Ini type of canda. Jadi dia mengembalikan nilainya nih. Ini contohnya. String JavaScript. String untaian teks adalah serangkaian karakter seperti jandoe. String diurut dengan tanda kutip. Anda dapat menggunakan tanda kutip tunggal atau ganda, jadi dia tidak masalah. Ini contohnya tadi yang saya jelaskan. Kita dapat menggunakan tanda kutip dalam sebuah string asalkan tanda kutip tersebut tidak sama dengan tanda kutip yang mengelilingi string tersebut. Ini dia contohnya guys. Catatan, kita akan ini dia begini. Ini kan dua tanda kutip gitu. Anda akan angka JavaScript. Semua angka JavaScript disimpan sebagai angka desimal titik mengambang. Angka dapat ditulis dengan atau tanpa desimal. Di sini with decimal, ini dengan desimal, ini tanpa desimal. Gitu. Kemudian notasi eksponensial, angka yang sangat besar atau sangat kecil dapat ditulis dengan notasi ilmiah atau eksponensial. Dia bisa ditulis begini guys. Nah, boolean JavaScript hanya dapat memilih salah satu dari dua nilai, true atau false. Nilai boolean dari suatu ekspresi adalah dasar untuk perbandingan di JavaScript dengan asumsi x sama dengan 5. Tabel di bawah ini menjelaskan perbandingan. Kalau misalnya x sama dengan 8 itu dia false.
Kalau X nih, dia pakai pokoknya kalau boolean dia itu cuma dua, false sama true. Nih, contohnya dengan catatan semua operator perbandingan JavaScript seperti sama dengan 2 kali, tanda seru sama dengan, lebih kecil sama lebih besar mengembalikan nilai true atau false dari perbandingan tersebut. Tipe data tidak terdefinisi. Dalam program komputer, variabel sering dideklarasikan tanpa nilai. Nilainya bisa berupa sesuatu yang harus dihitung atau sesuatu yang akan diberikan nanti, seperti input pengguna. Variabel tanpa nilai memiliki tipe data undefined. Variabel tanpa nilai juga memiliki nilai data undefined sama. Ini contohnya. Kemudian nilai kosong tidak ada hubungannya dengan undefined. Dengan string kosong memiliki dan tipe yang sah. Jadi ya guys, bisa dilihat contohnya di sini. Kemudian dengan catatan kita, oke, udah habis. Aduh. Udah habis, kemudian kita masuk pada bagian operator. Kita masuk pada bagian operator di sini. Ini operator JavaScript. Operator digunakan untuk perhitungan matematika dan logika. Operator penugasan sama dengan digunakan untuk menetapkan nilai, tambah untuk menambah nilai, bintang ini untuk mengalihkan nilai, sama ini untuk membandingkan nilai. Tugas JavaScript, operator penugasan sama dengan menetapkan nilai ke sebuah variabel. Jadi nilai X itu 10, nilai X itu 5, nilai Y itu 2, sama nilai Z itu sama dengan X ditambah Y. Operator penjumlahan tambah, menjumlahkan angka di sini. Ini untuk perkalian, X ditambah X dikali Y. Nih operator, jenis operator JavaScript. Dia operator aritmatika, operator penugasan, perbandingan, sama logika, semua dan lain. Ini operator aritmatika. Contohnya, operator aritmatika dia digunakan untuk melakukan operasi aritmatika pada angka. Nih, plus addition, subtraction, multiplication, expansion, division, modulus, increment, dan decrement. Dengan catatan, penambahan string JavaScript. Ini juga tanda ini plus juga dapat digunakan untuk menggabungkan string. Jadi misalnya kita ini Jones Doe. Jadi misalnya kita mau gabungkan ini dua nama, nanti kita tinggal teks 1 ditambah tanda kutip 2 ditambah teks 2. Jadi nanti hasil outputnya akan bergabung John Doe nih, John Doe. Seperti itu. Kemudian operator plus sama dengan penugasan juga dapat digunakan untuk menambahkan atau menggabungkan string. Jadi dia nih hasilnya nih. What's a very nice day? What a very nice day. Jadi dia ada gabungkan antara kata what a very sama nice day gitu. Dengan catatan saat digunakan pada string, operator tambah ini disebut operator penggabungan atau konkatenasi. Menjumlahkan bilangan dan angka. Menjumlahkan dua angka akan menghasilkan jumlah berupa angka, misalnya 5 tambah 5, 10 gitu. Menambahkan angka dan string akan menghasilkan jumlah sebagai string gabungan seperti ini, 5 ditambah string 5. Jadi dia ini tidak akan ditambah, dia dianggap 5 ini dianggap string, maka dia tertulis 55 bukan 10. Ini contohnya 5 tambah 5 10. Kalau begini dia 5, ini hello 5 gitu. Dengan cara operator penugasan JavaScript. Di sini bisa dilihat, guys. Bisa dibaca-baca nanti di sini. Operator perbandingan JavaScript. Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai. Operator perbandingan selalu mengembalikan true atau false. Sini lihat. Jadi misalnya ini variabel X itu sama dengan 5. Jadi di sini nilai resolusinya itu dibilang X itu dia lebih kecil, X itu dia lebih besar dari 8. Jadi makanya dia ini posisinya pasti kondisinya pasti false. Nah, false karena 5 tidak lebih besar dari 8. Dia harus pakai lebih kecil. Baru nanti kondisinya di sini akan true. Yang juga bisa dilihat contoh-contohnya. Nah, semua operator perbandingan di atas juga digunakan pada string. Ini contoh stringnya. Perhatikan bahwa string dibandingkan secara alfabetis gitu. Ini operator logika, kalau JavaScript dia pakai dan 2. Ini atau juga ini.
Oke, kemudian kita masuk pada bagian aritmatika. Sini bisa dilihat tadi literal atau variabelnya, kemudian operasi aritmatika. Operasi aritmatika tipikal beroperasi pada dua angka. Kedua angka tersebut dapat berupa literal ini. Contohnya atau variabelnya ini. Ini contoh ekspresinya. Nah, operator dan operan, angka-angka dalam operasi aritmatika disebut operan. Operasi yang dilakukan di antara kedua operan didefinisikan oleh sebuah operator. Ini operan, ini plus operator, ini operan. Gitu. Operator penjumlahan angka. Ini sama aja kayak tadi, ini pengurangan, ini pengalian, tinggal diganti sesuaikan ini dibagi, ini sisanya. Operator modulus, dia pakai persen untuk mengembalikan sisa pembagian gitu. Nah, dalam aritmatika pembagian dua bilangan bulat menghasilkan hasil bagi sama sisa. Dalam matematika hasil operasi modulo adalah sisa dari pembagian aritmatika. Ini menaikkan, operator penambah menaikkan angka. Dia pakai ini terus kita coba. Nah, ini dia 6. Jadi dia ini nanti naik 6, kalau misalnya 6, kalau misalnya di sini 6 ya nanti berarti penaikannya 7. Kayak gitu-gitu. Kemudian ini untuk mengurangi, berarti dia ini hasilnya 4. Jadi begitu guys. Ini untuk perpangkatan, berarti dia ini 5 kali 5 25 gitu. Kalau diklik 2 kali, X-Y menghasilkan hasil yang sama dengan matplotlib X-Y. Itu juga guys, bisa dilihat-lihat di sini. Prioritas operator. Prioritas operator menjelaskan urutan operasi yang dilakukan dalam ekspresi aritmatika. Nih, apakah hasil dari contoh di atas sama dengan 150 dikali 3 atau sama dengan 100 ditambah 150? Apakah penjumlahan atau perkalian terlebih dahulu? Seperti dalam matematika sekolah tradisional, perkalian dilakukan terlebih dahulu. Perkalian dan pembagian memiliki prioritas lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Nah, dan seperti dalam matematika sekolah, urutan prioritas dapat diubah dengan menggunakan tanda kurung. Saat menggunakan tanda kurung, operasi di dalam tanda kurung dihitung terlebih dahulu. Makanya di sini ini 100 tambah 5 dikali 3, maka nanti ya bakalan 100 dulu ditambah 5 hasilnya. Jadi ini 105. Nih 100 ditambah 5 dari 100 ditambah 50, 150 kali 3 450. Jadi dia di penghitungannya itu prioritas tergantung dia ada di dalam kurung atau tidak gitu. Oke, kemudian ini ketika banyak operasi memiliki prioritas yang sama seperti penjumlahan dan pengurangan atau perkalian dan pembagian, operasi tersebut dihitung dari kiri ke kanan. Ini dari kiri ke kanan. Contohnya ini guys. Kemudian kita masuk pada bagian penugasan. JavaScript Assignment Operator. Operator penugasan menetapkan nilai ke variabel JavaScript dengan diketahui X sama dengan 10 dan Y sama dengan 5. Tabel ini menjelaskan operator penugasannya gini. Ini bisa dilihat operator penugasannya guys. Kita skip saja mungkin di sini ini. Ini operator tambah sama dengan operator penugasan penambahan menambahkan nilai ke sebuah variabel. Tadi juga kita bahas. Operator minus sama kurang, dia penugasan mengurangi suatu nilai satu variabel. Value of X is 5 gitu. Oke, kemudian open ini untuk perkalian, ini untuk perpangkatan, ini untuk penugasan pembagian membagi sebuah variabel, ini untuk penugasan sisa. Jadi dia seperti ini. Value the operator is 0 karena 10 bagi 5 kan dia 2 ya hasilnya, jadi dia habis. Nah, penugasan string. Dua operator penugasan dapat menetapkan nilai ke string. Operator penugasan sederhana memberikan nilai sederhana pada sebuah string. Operator penugasan penambahan mendapatkan nilai ke sebuah string. Operator sama dengan operator penugasan sederhana nilai pada sebuah variabel. Jadi dia hasilnya cuma hello nanti. Oke, kemudian operator plus sama dengan penugasan penambahan yang juga dapat digunakan untuk menambahkan string hello sama word nanti ditambah. Ini operator penugasan logika N digunakan di antara dua nilai. Jika nilai pertama benar, maka nilai kedua akan diberikan. Jadi ini contohnya, ini pakai boolean. Sini bisa dilihat
Nah, contoh operator ini dan ini adalah filter. Ini operator penugasan logika OR digunakan di antara dua nilai. Jika nilai pertama salah, maka nilai kedua akan diberikan. Nih, kalau misalnya nilai X-nya nanti salah, maka nilai yang akan diberikan pada nilai X itu adalah 10. Situ bisa. Nah, operator ini tanda tanya dua kali adalah operator penugasan penggabungan null list. Digunakan antara dua nilai. Jika nilai pertama tidak terdefinisi atau nol, maka nilai kedua akan diberikan. Kalau misalnya dia tidak ditahu angkanya gitu, dia tidak ditahu dia true atau false, tidak ada angkanya, maka dia akan diberikan angka kedua. Ini contohnya. Nah, operator split operator ini memisahkan interval menjadi elemen-elemen individual. Minimum is 1 sama minimum is 5. Oke, kemudian kita masuk pada bagian perbandingan. Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai. Operator perbandingan selalu mengembalikan true atau false. Dengan demikian, kalau misalnya X sama dengan 5, nih, kalau misalnya X sama dengan dia masuk ke dalam false, X sama dengan dia masuk dalam true, gitu-gitu. Nih, operator perbandingan dapat digunakan dalam pernyataan kondisional untuk membandingkan nilai dan mengambil tindakan tergantung pada hasilnya. If umur lebih kecil 18, dia too young to buy alcohol. Di perbandingan JavaScript, semua operator perbandingan di atas juga digunakan pada string. Kalau misalnya ini is less than b, true, kayak gitu-gitu. Dan ini membandingkan berbagai tipe. Nih, bisa dilihat. Saat membandingkan string dengan angka, JavaScript akan mengkonversi string tersebut menjadi angka. Saat melakukan perbandingan, string kosong dikonversi menjadi 0, string non-numerik dikonversi menjadi none, yang selalu false. Ini 2 lebih kecil dari 12 kan dia true, 2 lebih kecil dari 12 true, sini bisa dilihat. Nah, saat membandingkan string 2 akan lebih besar dari 12. Secara alfabet 1 kurang dari 21. Untuk mendapatkan hasil yang tepat, variabel harus dikonversi ke tipe yang sesuai sebelumnya yang dibandingkan gitu. Oke, kayak gitu. Kemudian kita masuk pada bagian kondisi. Pernyataan bersyarat. Pernyataan bersyarat memungkinkan kita untuk melakukan tindakan yang berbeda untuk kondisi yang berbeda. Pernyataan kondisional menjalankan kode yang berbeda tergantung pada kondisi yang benar atau salah. Jadi pernyataan bersyarat itu meliputi jika else, switch sama ternary. Wait, kita coba gini nih. If else, switch sama ternary. Nah, kapan menggunakan kondisional? Digunakan if untuk menentukan blok kode yang dieksekusi jika kondisi yang ditentukan terpenuhi true. Gunakan else untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika kondisinya sama false. Else if untuk menentukan kondisi baru yang akan diuji jika kondisi pertamanya itu salah. Switch untuk menentukan banyak blok kode alternatif yang akan dieksekusi. Nah, untuk bagian ternary ini dia sebagai singkatan untuk if else. Pernyataan if digunakan untuk menentukan blok kode yang dieksekusi jika kondisi yang ditentukan itu true atau terpenuhi. Pernyataan else, gunakan else untuk mendapatkan blok kode yang dieksekusi jika kondisinya false. Ini contohnya. Pernyataan else if itu untuk menentukan kondisi baru yang akan diuji jika kondisi pertamanya sudah salah. Dia pakai else if gitu. Oke, kemudian pernyataan switch untuk menyatakan boleh keadaan mati yang akan dieksekusi. Sini ada ternary, bisa dilihat guys. Nih, sebagai singkatan untuk if else dia. Kemudian kita masuk pada if. Pernyataan if JavaScript. Gunakan JavaScript untuk mengeksekusi blok kode ketika suatu kondisi itu bernilai benar. Jadi perhatikan bahwa if ini dalam huruf kecil, huruf besar if atau if itu akan menghasilkan kesalahan JavaScript. Jadi dalam JavaScript dia cuma bisa baca if kecil, huruf kecil semua. Ini contohnya. Ini yang contoh yang benar. Ini contohnya banyak guys. Nih, if bersarang, Anda dapat menggunakan if pernyataan if di dalam pernyataan if lainnya. Ini kan, nih if contract if s ini dua perandaian dalam satu kondisi itu.
Pernyataan if bersarang dapat membuat kode Anda lebih kompleks. Solusi yang lebih baik Anda menggunakan operator logika AND. Dan JavaScript else. Pernyataan else. Menggunakan else pernyataan ini untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika suatu kondisi terpenuhi false. Contoh, jika jam kurang dari 18, buat hasil output salam selamat siang. Kalau misalnya jika jam lebih dari 18, maka dia buat output selamat malam. Kayak gitu. Ini juga ada kita coding kemarin, saya lupa bagian mana ya filenya. Kayaknya di file ini, wait, kita buka dulu filenya. Open folder. Ini di sini. Main.js. Udah kita timnas atau. Aduh. Ini guys, ini pilih hari ini. Ini yang kemarin kita coding. Bisa dilihat di sini. Oke, kemudian kita lanjut saja nih. Pernyataan else if. Gunakan else if pernyataan ini untuk menentukan kondisi baru jika kondisi pertamanya itu false. Contohnya, jika waktu kurang dari jam 10, buat ucapan selamat pagi. Kalau misalnya tidak, tetapi waktu kurang dari 20, buat ucapan selamat siang. Jika tidak, buat ucapan selamat malam. Sini hasilnya nanti ini. Good morning. Kenapa dia good morning? Karena kan dia time-nya sini lebih dari 10 gitu. Lebih kecil dari 10 gitu. Contoh ini akan membuat tautan. Kita aja guys, kita lanjut ke ternary. Operator kesehatan. Jika nilai usia lebih kecil dari 18, aturan nilai teks menjadi anak di bawah umur. Jika tidak, aturannya dia menjadi dewasa. Ini dia contohnya. Jadi ini nih, minor. Karena dia masih kecil dari 18 kan. Dia di bawah 18. Ini. The price is 8. Kayak gitu guys. Kita hapus dulu sebagian. Nih, deskripsi operator kondisional adalah singkatan untuk menulis if else. Pernyataan kondisional disebut operator ternary karena membutuhkan 3 operan. Ini dia contoh operannya. Ini parameternya kondisi wajib. Kondisi yang akan diuji ekspresi yang bernilai true atau false lah. Untuk tanda tanya wajib, operator yang misalkan kondisi ekspresi. Dengan catatan, kondisi ternary adalah satu-satunya operator JavaScript yang menerima 3 operan. Ini untuk dukungan browsernya guys, bisa dilihat. Dan kita masuk pada switch. Berdasarkan suatu kondisi, switch memiliki satu atau lebih blok kode untuk dieksekusi. Switch mengeksekusi blok kode yang sesuai dengan suatu ekspresi. Switch sering digunakan sebagai alternatif yang lebih mudah dibaca dibandingkan pernyataan if else, terutama ketika berurusan dengan beberapa nilai yang mungkin. Ini dia sintaksnya. Jadi cara kerjanya nih, ekspresi switch dievaluasi sekali. Nilai ekspresi tersebut dibandingkan nilai-nilai dari setiap kasus. Kemudian jika ditemukan kecocokan, blok kode yang terkait akan dieksekusi. Jika tidak ada kecocokan, tidak ada blok yang akan dieksekusi gitu. Ini contohnya. Ini yang kita coding kemarin, kita kasih munculkan. Ini harinya. Nih, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Bisa dilihat hasil codingannya. Kemudian ini dengan catatan metode ini getDay mengembalikan hari dalam seminggu sebagai angka antara 0 sama 6 dan 6. Minggu itu 0, Senin dianggap 1, Selasa 2, Rabu 3 gitu. Kata kunci break. Saat JavaScript mencapai sebuah break kata kunci, ia keluar dari blok switch. Ini yang memberikan eksekusi di dalam blok switch. Tidak ada lagi pernyataan dalam blok switch yang akan dieksekusi. Tidak perlu memutus kasus terakhir. Skalar tersebut tetap berakhir terputus di situ. Dengan catatan, kata break dikunci sangat penting untuk mencegah kegagalan. Tanpa koma, break kode akan terus mengeksekusi blok case berikutnya dan blok default jika ada, meskipun nilainya tidak sesuai dengan ekspresi tersebut. Ini kata kunci default menentukan blok kode yang akan dijalankan jika tidak ada kecocokan huruf besar atau huruf kecil. Kunci bersifat opsional dan bisa berfungsi sebagai alternatif. Ini contohnya. Metode getDay mengembalikan hari seminggu sebagai angka antara 0 dan 6.
Jika hari ini bukan hari Sabtu 6 dan bukan hari Minggu 0. Ini contohnya, jika default bukan kasus terakhir dalam blow switch, ingatlah untuk mengakhiri kasus default dengan break. Nah, blok kode umum. Terkadang Anda ingin menggunakan switch cache yang berbeda untuk kode yang sama. Dalam contoh kasus ini, angka 4 dan 5 berbagi blok kode yang sama dan angka 0 dan 6 berbagi blok kode yang lain. Ini contohnya. Perbandingan ketat. Switch menggunakan perbandingan ketat ini 3. Nilai-nilai tersebut harus bertipe sama agar cocok. Perbandingan ketat hanya dapat berlaku jika kedua operannya itu memiliki tipe yang sama. Dia begini guys. Oke, kemudian kita masuk pada booleans. Tipe data booleans adalah tipe data primitif yang hanya dapat memiliki satu dari dua nilai. Benar atau salah. Nah, nilai boolean dari suatu ekspresi adalah dasar dari semua perbandingan dan kondisi JavaScript. Untuk karakteristik utama boolean, dia itu true dan false adalah tipe data boolean. Benar dan salah adalah salah satunya nilai dalam boolean yang mungkin. Benar salah harus ditulis dengan huruf kecil. Kata benar dan salah harus ditulis dengan tanda kutip. Kasus penggunaan boolean. Dia ya atau tidak, hidup atau mati, benar atau salah. Nilai boolean ini sangat penting untuk operasi logika dan alur kontrol dalam pemrograman JavaScript. Ini perbandingannya. Semua operator perbandingan JavaScript mengembalikan nilai true atau false dari perbandingan. Ini dia contohnya. Ini false, jadi anggap false. Ini kondisinya if day, Monday, dia true or false gitu. Perulangan boolean banyak digunakan dalam perulangan untuk menentukan kondisi perulangan. Kalau misalnya kayak kita kasih kondisi, misalnya kondisi A ini tidak berhasil, maka dia akan menjalankan kondisi B gitu. Dia if, pokoknya dia boolean kadang biasa digunakan pada if else gitu. Fungsi boolean. Anda dapat menggunakan boolean untuk mengetahui apakah suatu ekspresi atau variabel bernilai benar. Ini apakah 10 itu lebih besar dari 9? Ini benar, true. Nah, itu. Kayak begitu. Jadi segala sesuatu yang memiliki nilai adalah benar. Segala sesuatu tanpa nilai, dia itu salah. Nilai boolean 0 adalah salah. Nilai boolean means 0, dia juga salah. Nilai boolean dengan string kosong juga salah. Nilai boolean dengan undefined adalah juga salah. 0 juga salah. None juga salah. Nah, boolean JavaScript sebagai objek. Biasanya nilai boolean JavaScript adalah nilai primitif yang dibuat dalam literal LaTeX file. Namun dapat dalam boolean juga dapat didefinisikan sebagai objek dengan kata kunci new. Ini contohnya. Dengan catatan guys bahwa jangan membuat objek boolean. Kata kunci tersebut new mempersulit kode dan memperlambat kecepatan eksekusi. Objek boolean dapat menghasilkan yang tidak terduga. Oke, kemudian kita masuk pada bagian logika. JavaScript logika. Operator logika digunakan untuk menggabungkan ekspresi boolean. Operator logika dapat digunakan untuk memodifikasi hasil perbandingan. Biasanya kita dapat menggunakan operator perbandingan untuk memeriksa suatu kondisi dan operator logika untuk menggabungkan kondisi-kondisi tersebut menjadi logika yang lebih kompleks. Ini operator logika digunakan untuk menentukan logika antara variabel atau nilai. Dengan diketahui X sama dengan 6 dan Y sama dengan 3, ini bisa dilihat tabel logikanya lah. Ini operator logika in JavaScript. Operator dan mengembalikan nilai true jika kedua ekspresi bernilai benar, jika tidak salah. X lebih kecil sama nilai X itu lebih kecil dari 10 dan Y itu lebih besar dari 1. Hasilnya yang pertama itu true, 6 lebih kecil dari 10, sama Y3 itu tidak lebih satu, jadi maka dia kondisinya salah di situ. Operator lagi JavaScript, operator ini dengan simbol ini dia mengembalikan nilai true jika salah satu atau kedua ekspresi bernilai benar true, jika tidak dia false. Nih, nilai X 6 lebih besar dari 0, nilai min 3 dia lebih besar dari 0. Dia false, dua ya true.
Operator not logika JavaScript. Operator not ini simbol ini mengembalikan nilai true untuk ekspresi yang salah dan false nilai untuk ekspresi yang benar. Ini false sama true hasil outputnya. Operator koalensensi null list. Operator ini tanda tanya mengembalikan operator kanan ketika operator kiri bernilai null atau undefined. Jika tidak, operator mengembalikan operan kiri. Ini dia guys, ini the name is missing. Jadi saat pemrograman banyak nilai yang bisa bernilai salah seperti null, string kosong, false, undefined, null, dan none. Namun terkadang kita ingin memeriksa apakah suatu variabel bersifat nullis baik undefined maupun null. Misalnya ketika variabel tersebut berupa string kosong atau nilai false, dalam hal ini kita dapat menggunakan operator null collapsing. Sini kita belum bisa menggunakan operator null collapsing. Nah, ini variabel yang kita gunakan. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait materi JavaScript bagian kondisi sampai bagian tutorial sampai kondisi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.